Perkenalkan, nama saya Sulistiyani Sarman dengan NIM 0510832556. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis vektor. Adapun soalnya, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya, jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua item menu. Yang keempat, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Yang kelima, implementasikan konsep inherit types untuk benar antara kelas-kelas ini. Yang keenam, implementasikan konsep exception dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Yang ketujuh, pergunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Yang kedelapan, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item menu baru ke menu makanan, minuman, atau diskon. Lalu, menampilkan menu restorannya, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan keluar dari program. Lalu yang kesembilan, implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Yang ke-10, gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Petunjuk tambahannya, Anda dapat menggunakan antarmuka atau abstrak kelas jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstraksi seperti antarmuka untuk makanan, minuman, dan diskon. Gunakan polymorphism untuk mengimplementasikan metode tampil menu pada masing-masing kelas turunan. Pastikan untuk menjaga struk yang rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode Anda. Baik, di video ini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas praktek 3 mata kuliah pemrograman berbasis vektor dengan studi kasus aplikasi manajemen restoran. Program ini sudah menggunakan konsep-konsep OOP seperti abstraksi, inheritance, polymorphism, exception hingga exception, I/O, dan operasi file. Di sini saya sudah membuat struktur programnya. Program ini saya pecah-pecah menjadi beberapa file Java agar lebih rapi. Total dari seluruh file yaitu di sini ada diskon, makanan, menu item not found exception, menu restoran, minuman, pesanan item, dan restoran app. Tujuannya supaya setiap bagian program memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Lalu di sini kita buka file menu item. Saya sudah membuat codingannya. Di menu item ini, saya membuat abstrak kelas sebagai dasar semua item menu. Ada 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Semua atribut ini dibuat private. Lalu saya sediakan getter dan setter sebagai bentuk exception. Kemudian ada metode abstrak tampil menu di sini yang wajib di-override oleh setiap subkelas. Lalu berikutnya, file berikut adalah subkelas dari menu item. Di sini ada file makanan, punya atribut tambahan jenis makanan. Lalu di sini ada file minuman, punya atribut jenis minuman. Lalu di sini ada file diskon, ini punya atribut persenan diskonnya. Lalu semua override metode tampil menu dengan format tampilan yang berbeda. Disinilah polymorphism bekerja. Objeknya berbeda dengan dipanggil dengan cara yang sama melalui tipe menu item. Selanjutnya, saya membuat custom exception bernama menu item not found exception. Exception ini muncul kalau pengguna memilih menu yang tidak tersedia, jadi program bisa memberikan pesan error yang jelas tanpa crash. Lalu, di sini kita punya file menu restoran. Menu restoran berisi dari array list untuk menyimpan seluruh menu. Di sini ada fitur tambah menu, tampilkan menu, ambil menu berdasarkan indeks, lalu ada fitur I/O, menyimpan menu ke file, dan membuat kembali menu dari file. Dengan begitu, data tersebut tidak hilang saat program ditutup. Selanjutnya, di sini saya punya file pesanan item. Ini digunakan untuk menyimpan item dan jumlahnya. Lalu di sini ada file pesanan. Ini digunakan untuk menyimpan seluruh item pesanan. Di sini saya untuk menghitung total sebelum diskon, total diskon, dan total setelah diskon. Saya juga membuat struk yang lengkap, lalu menyimpan ke file struk terakhir .txt menggunakan operasi file. Baik, selanjutnya di file utama restoran, saya membuat menu interaktif di konsol, seperti menambahkan item menu, melihat menu, membuat pesanan, menyimpan menu, dan melihat struk terakhir. Saat membuat pesanan, user dapat memilih nomor menu, memasukkan jumlah, lalu program akan otomatis menghitung total dan menampilkan struknya. Baik, sekarang kita coba run programnya. Di
Di sini kita akan menambahkan item menunya terlebih dahulu. Setelah ini kita coba tampilkan menunya. Di sini sudah masuk semua menunya ya, yang tadi kita input. Oke, sekarang kita coba buat pesanannya. Sini kita pilih 3. Lalu kita pesan nasi goreng, jumlahnya 2. Terus mie ayam, jumlahnya 2. Lalu sosis, jumlahnya 4. Lalu kita pesan minumannya, es teh manis, jumlahnya 5. Terus jus buah, 1 saja. Dan jeruk hangat, 1. Lalu kita masukkan diskonnya. Setelah itu selesai. Maka di sini sudah terlihat struknya. Kita pesan nasi goreng 2 dengan harga 30.000, mie ayam 2 dengan harga 20.000, sosis bakar 4 dengan harga 20.000, es teh manisnya 5 dengan harga 40.000, lalu jus buahnya dengan harga 10.000, jeruk hangatnya dengan harga 8.000, dan mendapatkan diskon 10%. Totalnya sebelum diskon yaitu 128.000. Karena kita mendapatkan diskon 10%, maka total bayarnya hanya 115.200. Struknya juga akan otomatis tersimpan di sini. Setelah itu, kita coba simpan menu makanannya. Kita simpan, lalu menu akan tersimpan di sini. Kita juga bisa melihat struk terakhir. Kita coba, dan akan keluar seperti ini. Setelah itu kita keluar dari programnya. Program selesai. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.